yang bahagia bertemu kembali dalam program Guru Penggerak, dan sesi kita kali ini adalah tentang coaching menggunakan model Tirta. Selamat mengikuti. Selamat sore, Bian. Selamat sore, Mem. Oke, gimana, sehat? Sehat. Oke, Bu Tias apresiasi untuk tugas-tugas yang terakhir, capaianmu bagus sekali. Jadi, nah ini mau ketemu Bu Tias terkait pelajaran Inggris atau ada masalah yang lain, Bian? Saya ada masalah yang lain sih, Bu. Oh, begitu. Tahap pertama dari model Tirta adalah tujuan umum. Kita harus memastikan bahwa coachee mengetahui tujuan dari sesi coaching ini. Tujuan umum yang tersampaikan akan menjadi indikator dari keberhasilan sebuah sesi coaching. Setelah kita sesi berdiskusi ini nanti, Bian harapannya apa setelah selesai ketemu dengan Bu Tias? Saya berharap bisa menemukan solusi untuk masalah ini, Bu, sehingga tidak menghambat proses belajar saya nantinya. Oke, sounds good. Berarti nanti kita upayakan supaya bisa sampai ke sana ya. Pada tahap yang kedua adalah tahap identifikasi. Coachee diajak untuk mampu mengidentifikasikan segala hal secara lebih spesifik, mulai dari permasalahan, potensi solusi, alternatif solusi, potensi pendukungnya, bahkan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam solusi-solusi yang ia pikirkan. Apa yang menjadi masalah yang membuat kamu akhirnya membuat janji dengan Bu Tias ini? Ya, Mem, belakangan ini saya mendapatkan masalah, yaitu ketika saya bertanya, guru itu menjawab dengan lamban, low respon. Slow response ya, karena daring ya, Nak ya. Ya. Ada lagi? Saya rasa itu dulu. Oke. Masalah yang menghambat saya akhir-akhir ini. Itu sangat mengganggu ya. Baik, coba Bu Tias telusuri lagi. Jadi pada saat kamu bertanya kepada guru waktu pembelajaran daring ya? Iya, waktu itu saya mengerjakan tugas yang diberikan guru, tetapi ada beberapa masalah dan teman-teman saya juga memiliki masalah itu. Teman-teman saya bertanya ke saya karena saya sebagai ketua kelas dan saya juga nggak tahu ini harus bagaimana. Jadi saya bertanya ke guru. Oke, wah, ketua kelas yang luar biasa ya. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Saya merasa sedikit bingung dan cemas karena satu kelas tuh menaruh harapan kepada saya. Ya, pastinya ya. Kalau kamu melihat ini kejadiannya hanya sekali ini atau berulang pada guru yang sama? Beberapa kali saya pernah bertanya kepada guru dan slow respon. Oke, jadi inti permasalahannya adalah slow response ya. Nah, setelah mengalami beberapa kali kasus dan dengan guru yang sama atau guru yang berbeda-beda, Bian? Beberapa kali saya mengalami masalah tersebut dengan guru yang berbeda-beda. Dengan guru yang berbeda-beda. Artinya dalam pembelajaran daring ini bisa kamu simpulkan bahwa kendala yang cukup mengganggu adalah tentang slow respon dari guru. Slow response dari guru. Oke. Seperti kita tahu bahwa platform yang kita gunakan itu Google Classroom ya. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau melihat kendala yang sudah dihadapi oleh Bian dan kawan-kawan, dan terutama kita fokus di masalah slow response, kalau begitu menurut kamu, masalah utama yang darurat untuk dicari jalan keluarnya sebetulnya apa, Nak? Sebagai siswa, kami juga paham, Bu, kalau guru-guru itu juga menjawab pertanyaan dari kelas lain dan juga pertanyaannya bisa saja berbeda-beda. Jadi, guru sedikit sibuk. Nah, kami kan bertanya melalui Google Classroom karena beberapa guru meminta kami untuk bertanya melalui Google Classroom saja. Nah, tetapi melalui Google Classroom itu juga terdapat beberapa kendala. Jadi, kami perlu memikirkan beberapa cara yang efektif untuk bertanya, untuk berkomunikasi. Oke, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa masalah utama adalah slow response, kemudian platform yang digunakan Google Classroom,
Dan tampaknya yang harus dicari solusi menurut kamu adalah jalur komunikasinya ya. Coba Bu Ya. Tias ingin tahu dulu, memang jalur komunikasi kalian itu hanya Google Classroom ya yang sudah disepakati atau bagaimana? Coba dijelaskan lebih lanjut Bian. Beberapa guru memang meminta kami untuk bertanya melalui Google Classroom saja, tetapi menurut saya masih ada beberapa media komunikasi lain untuk bagi siswa dan guru untuk berkomunikasi lebih efektif, yaitu melalui WhatsApp. Wah, iya memang menurut Ibu itu cocok sekali ya karena media komunikasi kan tidak hanya satu. Nah ini tapi Bu Tias Ya. jadi penasaran, kenapa kok apakah itu permintaan guru atau kesepakatan kalian? Kamu jelaskan lebih lanjut soal ini. Menurut saya, guru-guru itu meminta untuk bertanya dan berkomunikasi melalui Google Classroom karena ini masalah tidak hanya dihadapi oleh saya saja. Mungkin beberapa teman saya juga memiliki masalah yang sama dengan saya. Sehingga kalau saya bertanya melalui Google Classroom, teman-teman saya juga bisa tahu nanti jawaban dari guru bagaimana. Oh iya iya. Tetapi terkadang kami juga memiliki pertanyaan yang lain dan itu pertanyaannya di luar jam pelajaran. Jadi mungkin guru-guru tidak aktif di Google Classroom. Oh oke. Sekarang Bu Tias memahami itu. Jadi memang ada kondisi yang tiba-tiba terpikirkan setelah pembelajaran gitu ya, atau Iya. jam pembelajaran tapi darurat harus segera minta jawab respon ya, atau mungkin pertanyaannya sifatnya agak personal gitu ya. Oke, nah, jadi kita sudah bisa melihat permasalahannya. Nah, tampaknya kalian membutuhkan jalan komunikasi yang lain. Nah, kalau cara-cara yang ada di dalam pikiran kalian itu dicoba, kira-kira apa sih dampak atau risikonya antara kalian, kelas kalian, atau dengan guru kalian itu? Saya kira mungkin guru-guru akan bingung dan bisa jadi mereka marah juga, Bu, karena kita bertanya di luar jam pelajaran dan tidak sesuai yang mereka perintahkan dan pasti mengganggu waktu mereka, Bu. Oke, andaikan memang yang dikhawatirkan Bian terjadi ya, Bian mencoba komunikasi cara lain karena darurat ya, misalkan lewat WA begitu, lalu gurunya marah gitu ya. Nah, Ya. apa yang akan Bian lakukan kalau itu terjadi? Mungkin saya akan menegosiasikan dengan dengan gurunya, karena slow respon dari jawaban Google Classroom sehingga saya perlu bertanya di WhatsApp karena guru-guru kebanyakan lebih aktif di WhatsApp. Wah, itu menurut Bu Tias itu sudah cara yang masuk akal. Artinya kan Bian tidak hanya tiba-tiba masuk ke WhatsApp, kemudian ketika guru tidak nyaman atau tidak senang, lalu Bian diam, tidak kan? Tapi Bian menyampaikan alasan Bian. Oke, Ya, alasan menurut saya. Bian dengan bukti-bukti ya, dengan Ya. keluhan-keluhan teman. Oke, nah menurut Bian kalau itu Bian lakukan, jadi setelah menyampaikan segala kondisinya itu, kira-kira guru bisa menerima atau tidak? Saya rasa guru bisa menerima karena ini merupakan masalah yang cukup berat bagi murid ya. Pertama, ketika mengerjakan tugas dan deadline-nya sudah mepet dan soalnya ini mungkin ada ketidakjelasan, jadi perlu ditanyakan guru. Ya, bagus. Saya sangat mengapresiasi keyakinan dan keberanianmu untuk mengambil langkah ini ya. Jadi kira-kira menurut Bian, cara yang efektif untuk menyampaikan alasan itu nanti seperti apa? Ya, jadi kalau begitu saya pertama pasti akan berbicara dengan santun. Saya akan meminta maaf karena mengganggu waktu mereka, tidak sesuai dengan yang mereka minta untuk bertanya melalui Google Classroom. Ini saya akan menjelaskan bahwa saya dan teman-teman saya memiliki kendala tentang pelajaran dan perlu untuk segera dijawab. Oke, saya rasa itu sudah langkah yang bagus sih. Artinya Bu Tias pun sebagai guru, kalau murid sudah mengawali dengan cara berbicara yang santun, itu sudah membuka pintu ya. Kemudian alasannya jelas. Nah, dan yang ketiga tentu melihat kebutuhan murid. Karena nggak ada seorang pun guru yang akan senang ya kalau muridnya ada kesulitan lalu diam saja, itu percayalah
tidak akan dilakukan. Oke, berarti ada 2 masalah tampaknya ya. Bisa Ya. diklarifikasi masalahnya apa? Yang pertama itu slow respon dari guru saat ketika kita bertanya melalui Google Classroom, padahal waktu itu sedang dalam kondisi yang darurat, kita mengerjakan tugas dan deadline-nya sudah mepet. Terus yang kedua, kami sebagai siswa membutuhkan media komunikasi yang lebih efektif. Oke, itu ya. Dan untuk 2 hal ini, solusi apa yang sudah mampir di dalam pikiran Bian? Silahkan. Yang pertama, saya mungkin perlu melakukan negosiasi dengan guru untuk masalah ini dan pastinya dengan membawa data-data atau bukti bahwa kami ingin bertanya ya tentang masalah ini dan apa kendala kami. It sounds good. Ya, sudah bagus sekali. Pada tahap yang ketiga, kita akan sampai pada rencana aksi. Pada sesi rencana aksi, Koji akan mendapatkan stimulasi tentang cara dia melakukan eksekusi segala rencananya dan alternatif-alternatif solusi yang sudah ia identifikasikan. Dalam sesi ini diharapkan Koji mampu menunjukkan prioritasnya, mampu menggambarkan strategi, memiliki ukuran kesuksesan atau keberhasilan atas solusi yang ditawarkannya dalam rencana aksinya, dan tentu saja menemukan solusi atas hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dari alternatif solusi yang ia sodorkan. Nah, itu kan apa yang kamu pikirkan. Nah, dan itu tentu harus dilakukan ya, Nak ya. Berarti kita sudah harus mulai menyusun strategi atau realisasi dari solusi yang kamu bayangkan itu. Langkah-langkah untuk merealisasi solusi yang sudah kamu pikirkan itu dimulai dari apa, kemudian melakukan apa, dan seterusnya. Silakan disampaikan, Bian. Yang pertama, saya akan membuat list atau daftar kendala-kendala yang saya dan teman-teman saya hadapi pada pelajaran ini. Lalu yang kedua, saya akan membuat list guru-guru yang perlu saya ajak negosiasi tentang masalah komunikasi ini karena menghambat kami semua dalam mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, saya akan menyusun atau membuat kata-kata yang santun ketika bertanya dengan guru sehingga tidak membuat mereka kesal atau marah. Oke, sudah sangat terarah. Tentang langkah yang ketiga ya, kamu akan menyusun redaksional bagaimana untuk mengawali negosiasimu itu. Nah, berarti kamu berencana untuk menyampaikan ini secara tertulis atau lewat telepon untuk awalnya, Bian? Saya mungkin akan menulis melalui WhatsApp terlebih dahulu ya Bu. Karena kalau telepon takutnya bunyi teleponnya mungkin nada deringnya mengganggu. Jadi saya akan melalui pesan terlebih dahulu. Oke, saya rasa itu pertimbangan yang sangat bagus ya. Rencana aksimu sudah cukup baik ya. Nah, kalau begitu kan kita harus melihat ya apakah aksi yang sudah kamu rencanakan itu berhasil atau tidak. Nah, dari sisi mana Bian bisa mengatakan, oh ini berhasil ini, sukses ini. Nah, dari mana Bian tahunya nanti? Jadi menurut saya hal ini akan berhasil ketika yang pertama, guru mau merespon dan menerima pertanyaan kami dengan baik. Lalu yang kedua, guru mau menerima negosiasi kami untuk lakukan komunikasi dengan media lain selain Google Classroom. Saya rasa target itu sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang Bu Tias mengajak untuk realistis ya. Tadi kira-kira yang kamu bayangkan ada berapa guru Nak yang perlu dinegosiasi kira-kira? Kira-kira 3-4 guru saja, Bu. Wah, 3-4 guru dibanding kita punya hampir 30 guru itu berarti persentase yang tidak besar ya. Artinya guru-guru lain itu sudah punya media komunikasi yang kalian juga fleksibel ya. Nah, artinya dia melihat peluang untuk meluluhkan hati 3 atau 4 guru itu harusnya bisa dilakukan ya. Tetapi karena guru ini juga manusia biasa yang punya kekasan sehingga bisa jadi pada langkah awal Bian ada yang gagal tidak sesuai harapan tadi kan. Kalau ada hambatan atau kamu gagal misalkan 1 guru saja ternyata tidak juga merespon atau meresponnya secara negatif alias menolak, apa yang kira-kira kamu lakukan sebagai alternatifnya? Yang pertama mungkin saya akan meminta tolong dengan teman saya
untuk menegosiasikan kasus ini dengan guru tersebut ya. Mungkin saja teman saya bisa berbicara dengan bahasa yang lebih santun sehingga bisa menyenangkan hati guru dan negosiasi bisa berjalan dengan lancar. Terus kalau misalkan tidak bisa, saya punya opsi yang kedua yaitu dengan bertanya melalui dengan meminta tolong untuk menegosiasikan hal ini dengan guru lain, Bu. Jadi nanti guru lain yang berbicara dengan guru tersebut atau mungkin wali kelas sendiri juga yang berbicara dengan guru tersebut. Tapi kalau misalkan yang bermasalah itu wali kelas sendiri bagaimana, Bu? Nah, sebetulnya idemu sudah bagus ya untuk mengajak teman tadi. Nah, sekarang kalau itu wali kelasmu sendiri, ayo kira-kira enaknya ke siapa? Ayo. Menurut saya mungkin saya bisa meminta tolong kepala sekolah, Bu, untuk menegosiasikan hal ini. Tapi Iya. kalau misalkan tidak bisa, saya rasa saya akan meminta tolong orang tua atau mungkin guru kelas untuk membicarakan masalah ini. Membicarakan loh nak ya, bukan protes loh ya. Ya. Jadi kunci untuk penyampaian orang tua nanti tersampaikan kalau terpaksa sampai harus orang tua loh ya. Sekali lagi kalau terpaksa ya, kok ke Ya. orang tua dengan cara komunikasi yang baik, bukan dengan protes secara emosional. Nah, kira-kira supaya kalau nanti misalnya terpaksa sampai di orang tua ini ya, supaya orang tua menyampaikannya ke sekolah tidak emosional, tipsnya bagaimana menurut Bian? Dari sisi kami sendiri, sebaiknya kami menyampaikan keluh kesah ini dengan orang tua dengan bahasa yang santun, Bu, dengan bahasa yang baik, supaya nanti orang tua juga merespon dengan baik, tidak secara emosi nanti bertanya ke guru. Ya, keren ya. Dan Butias yakin itu kalau selevel Bian ngomongnya ke orang tua pasti kalem gitu ya, sehingga orang tua tidak langsung meledak ya. Tahap terakhir dari model Tirta adalah tanggung jawab. Pada sesi tanggung jawab ini, coachee diajak untuk mengambil kesimpulan atas hasil pertemuan atau diskusi pada sesi coaching. Pada tahap ini, kita bisa mengkonfirmasi apakah coachee mendapatkan apa yang dia harapkan seperti yang disampaikan pada sesi awal, yaitu tujuan umum. Pada tahap ini, coachee juga diajak untuk membuat komitmen atas rencana yang sudah ia buat, melihat potensi pendukung atau bantuan yang bisa dia peroleh dari sekitarnya, dan tentu saja merencanakan langkah tindak lanjut atas sesi coaching yang sudah dilakukan. Kalau begitu, apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan pada kesempatan ini antara Bian dan Butias? Jadi pada kesempatan ini saya mengeluh kesahkan tentang masalah tadi slow respon Google Classroom, slow respon dari guru ketika kami bertanya melalui Google Classroom, dan kedua itu alternatif untuk berkomunikasi dengan platform atau media yang lain selain Google Classroom. Oke, dan bisa dikatakan tujuanmu tercapai? Tercapai. Ya, tercapai dengan sudah memiliki apa? Jadi dari masalah ini saya mempunyai beberapa solusi yang akan saya rangkai untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus ya. Berarti pertemuan kita hari ini ada hasilnya ya, Nak ya. Oke, Ya. saya senang sekali dan mengapresiasi respon dan pemikiran-pemikiran Bian untuk sampai pada solusi. Kamu harus punya komitmen ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, komitmen itu tentu diawali dengan timeline atau rencana yang jelas benar-benar kamu mau apa, kapan, bagaimana secara detail. Nah, bisakah kamu menggambarkan itu? Jadi mulai besok saya akan meluangkan waktu untuk mendata permasalahan-permasalahan saya dari Google Classroom. Lalu saya dari masalah-masalah itu akan menemukan list guru-guru yang bermasalah. Lalu saya akan bertanya ke guru tersebut menegosiasikan masalah ini dengan bahasa yang santun. Jadi nanti saya akan menyampaikan pesan tertulis dengan pengantar, misalnya seperti ini. Saya, Bian, sebagai ketua kelas, mewakili teman-teman ingin meminta izin untuk mendiskusikan tentang masalah pembelajaran daring ini. Apakah Bapak Ibu berkenan? Lalu saya akan memulai negosiasi dengan Bapak Ibu guru tentang masalah ini. Saya rasa itu sudah bagus ya Bian ya, bisa optimis lah nanti berhasil. Oke, nah untuk menjalankan ini siapa saja yang kira-kira akan dibutuhkan bantuannya oleh Bian? Ya.
Jadi saya akan minta tolong kepada teman terlebih dahulu untuk berbicara langsung kepada guru cara melalui pesan tertulis. Lalu yang kedua, saya akan meminta tolong kepada guru lain, terutama wali kelas. Jika misalkan guru saya adalah guru yang bermasalah adalah wali kelas saya rasa saya akan meminta tolong kepada kepala sekolah. Tapi jika kepala sekolah menanggapi ini dengan tidak setuju, saya akan meminta tolong kepada orang tua atau forum kelas dengan santai. Wah, sudah sangat tertata. Oke, Bian, Bu Tias yakin ini akan berjalan dengan baik. Jadi, yang penting semua dikomunikasikan dengan baik, pasti akan ada solusi ya. Dan yang perlu saya apresiasi, kamu mengambil tanggung jawab sebagai ketua kelas untuk membantu teman-temanmu, itu sudah luar biasa ya. Kira-kira bisakah hari kedua atau hari ketiga, begitu, kita melihat perkembangannya atau update kondisinya? Bisa, Bu. Oh, bisa. Baik. Terima kasih, Bian, untuk kesempatan ini. Semoga berhasil. Semoga sesi coaching yang sudah disampaikan dalam tayangan ini dengan menggunakan model Tirta bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu pendidik dan tentu saja bisa dicoba juga oleh para orang tua. Saatnya kita bergerak bersama untuk transformasi pendidikan Indonesia maju. Salam dan bahagia.